Perkenalkan, nama saya Santri, NIM 1930201214. Saya akan menyampaikan materi tentang berbicara, keterampilan berbicara dan pembelajarannya. Pembelajaran, kajian pembelajaran berbicara dalam KTSP, pemilihan dan penyusunan bahan ajar berbicara, teknik pembelajaran berbicara, praktik menyusun pembelajaran berbicara. Pengertian berbicara. Berbicara yaitu suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikologis, neurologi, semiotik, dan linguistik secara luas dan intensif. Kemampuan mengungkapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Merupakan suatu sistem tanda yang dapat didengar, audible, dan dapat dilihat atau visible yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin disampaikan. Pengertian berbicara. Yang keempat, fungsi berbicara yaitu menyampaikan kebutuhan, mengekspresikan perasaan dan emosi, memelihara hubungan, memberi petunjuk, menyampaikan pesan atau informasi, menanyakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, mengungkapkan imajinasi, menyampaikan pendapat dalam diskusi, menyampaikan ide kreatif, melakukan dialog atau percakapan, kegiatan bermain peran. Proses komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu pembicaraan atau komunikator itu melalui pesan melalui pendengar langsung, pesan dapat dibagi menjadi media bahasa, sarana, dan interaksi. Pesan yang disampaikan berupa informasi, bujukan atau ajakan, hiburan atau lawakan. Tujuan berbicara yaitu menginformasikan atau menjelaskan, menstimulasi atau mendorong atau meyakinkan, menggerakkan. Yang ketiga, menghibur. Keterampilan berbicara itu terbagi menjadi 4, yaitu keterampilan fenotik, semiotik, vokal, dan sosial. Keterampilan fenotik, keterampilan melafalkan bunyi-bunyi bahasa, yaitu vokal, konsonan, diftong, intonasi, tekanan, durasi, dan volume suara. Permasalahan pengucapan dalam vokal A, I, U, E, O, kemarin nasihat, resiko, hakikat. Konsonan KH, J, KH, S, Y, Z, FP, teknologi akhir, khusus, hasa, syukur, jenazah, ijazah, faham, fikir, paham. Diftong, I, Au, Oi. Pake, kalau, pulo, pante, petek, gule. Kalau, pulo, pante, petek, gule. Keterampilan semiotik, penguasaan kosakata atau pilihan kata atau diksi, ketepatan ragam bahasa, kebakuan kata, ketepatan makna, variasi gaya bahasa. Keterampilan vokal yaitu kenyaringan suara, kehalusan jenis suara, olah vokal, variasi suara. Keterampilan sosial yaitu dapat dilihat pada berikut: cara menjalin, berjalan berdiri, cara memandang, cara menjelaskan, dan sebagainya. Hambatan eksternal yaitu suara, bunyi, kondisi ruangan, media, dan pengetahuan. Sikap dan mental dalam berbicara, rasa komunikasi, percaya diri, rasa kepemimpinan, rasa humor. Persyaratan organis yaitu teknik bernafas, pengolahan suara, pelenturan tubuh. Keefektifan berbicara yaitu faktor kebahasaan, faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaanlah ketepatan ucapan, tekanan, nada, sendi, dan durasi pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Faktor non-kebahasaan sikap, wajar, tenang, tidak kaku, arah pandangan, gerak-gerik, dan mimik, suara, kelancaran, penalaran, dan penguasaan topik pembicaraan. Prinsip-prinsip komposisi pembicaraan. 1. Kesatuan atau unity. Komposisi yang baik harus memiliki kesatuan yang utuh dari segi isi, tujuan, dan sifat. Isi harus ada gagasan tunggal yang mendominasi seluruh pembicaraan. Tujuan uraian pembicaraan harus jelas. Sifat uraian sesuai dengan bahan, gaya, dan situasi. Prinsip komposisi pembicaraannya itu titik berat. Komposisi yang baik selalu memberikan titik berat atau penekanan pada bagian-bagian yang penting, misalnya dengan cara memberikan tekanan suara atau penunjuk isyarat pada bagian yang penting. Syarat pemilihan kata. Kata-kata
harus jelas, yaitu gunakan istilah yang spesifik, gunakan kata-kata yang sederhana, hindari istilah teknis, hemat, gunakan repetisi untuk yang penting. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan dalam materi berbicara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.